Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah. Oke. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh para jamaah DKM Masjid Baitur Ridwan, wabil khusus ada Bapak Hari Salman, juga ada Bapak Arifin, para asatid yang saya muliakan, Ustadz Wawan Hamami, Ustadz Ipul, Ustadz Taat, dan semuanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sambil menikmati makanan ringan. Ada makanan beratnya Pak Arifin? Nggak ada ya. Sambil menikmati makanan ringan, marilah kita mengawali kajian rutinan kita di hari Kamis siang ini dengan tidak henti-hentinya mengagungkan, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan tersebut adalah nikmat kita bisa bermujalasah di majelis ilmu, kita bisa duduk dengan tenang, kita bisa mendengarkan dengan khidmat bermenit-menit. Di saat sebagian orang mungkin tidak betah duduk lama-lama di majelis ilmu, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian diberikan istiqomah hadir dalam minimal seminggu satu kali. Mudah-mudahan berkah dari majelis ini Allah Ta'ala meliputi rahmat dan ketenangan kepada kita semuanya. Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwa kalau ingin mengunjungi taman surga Allah di atas muka bumi, maka hadirilah majelis-majelis ilmu. Maka mudah-mudahan berkah kita kumpul hari ini di taman surga Allah yang di bumi, nanti pun kita dikumpulkan oleh Allah di taman surganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, juru selamat kita, juru syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa meringankan lisan ini untuk bersolawat kepadanya. Allah mudahkan hati dan kalbu kita untuk mencintainya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan fikih, sekarang kajiannya fikih. Dalam pertemuan sebelumnya, dalam kajian fikih di hari Kamis, kita sudah membahas panjang lebar tentang sholat istikharah. Masih ingat ya Pak Arifin ya? Kita sudah ngaji tentang sholat istikharah, di mana inti dari sholat sunnah istikharah itu adalah meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas bahwa sholat istikharah ini disyariatkan kepada kita khususnya ketika seorang mukmin sedang menghadapi beberapa opsi pilihan di dalam hidupnya. Terkadang kita menghadapi 3 opsi pilihan yang harus kita pilih. Terkadang kita berhadapan dengan 2 opsi yang harus kita pilih. Bahkan terkadang ada satu saja opsi pilihan dan kita harus memilih lanjut atau tidak. Maka disitulah Allah Ta'ala mensyariatkan sholat sunnah istikharah. Dan juga sudah kita jelaskan hukumnya sunnah
baik pada hal-hal yang besar sampai hal-hal yang remeh-temeh. Itu sholat sunnah istikharah. Yang pada intinya ketika kita sholat sunnah istikharah berarti kita sebagai orang yang beriman memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita meyakini sehebat apapun logika kita menimbang kemaslahatan, Allah Ta'ala adalah zat yang lebih mengetahui segala-galanya. Maka substansi sholat istikharah adalah merendahkan hati kita untuk minta petunjuk agar diberikan kepada Allah pilihan yang terbaik. Dan kita juga sudah membahas ketika seseorang sudah melakukan sholat istikharah, apa saja tandanya misalnya. Kita sudah membahas dari kitab Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bahwa tanda yang paling utama adalah ketenangan di dalam hati yang tidak seperti biasanya. Jadi diberikan ketenangan hati yang luar biasa seseorang ketika melakukan istikharah, maka itu petunjuk bahwa sesuatu yang kita istikharahkan itu bagus. Ada lagi sebagian ulama yang ketika jalur pertama ini masih belum dapat, maka mereka menunggu kasyfan qalbian, yaitu kasyaf hati yang terkadang melalui mimpi. Ini juga sudah kita bahas. Terkadang Allah Ta'ala memberi petunjuk itu di dalam mimpi, tetapi tidak harus, terkadang. Jadi kalau di dalam mimpi kita melihat warna putih dan hijau, maka insya Allah itu tandanya baik. Tapi kalau hitam dan merah, maka itu sepertinya tanda kurang baik. Kita sudah membahas itu. Dan kita juga sudah membahas kalau masih belum mendapatkan kemantapan hati bagaimana, maka disunnahkan untuk mengulangi sholat istikharah sampai 7 kali. Diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Kalau sudah diulangi, maka kata ulama, apapun pilihan yang kita ambil, insya Allah di situ ada kebaikannya. Karena kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memilih keputusan kita. Nah, kemudian catatan penting lainnya selain istikharah, kita juga disunnahkan untuk musyawarah. Musyawarah itu merujuk pada ahlinya dalam setiap bidang. Jadi apapun yang ingin kita pilih, setelah istikharah jangan lupa untuk bermusyawarah. Nah, saya kira itu sudah kita bahas panjang lebar. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan membahas satu sholat sunnah yang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Khasaisul Ummah Muhammadiyah dikatakan bahwa sholat sunnah ini adalah di antara sholat sunnah yang menjadi tanda keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wa min syarafi hadhil ummatil Muhammadiyah annallaha ta'ala khassaha bi salatit tasbih. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW adalah kita disyariatkan, diberi syariat kesunahan tentang sholat tasbih. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengar sholat sunnah tasbih, mungkin sebagian dari kita baru mendengar ada istilah ini atau sudah pernah mendengar tetapi belum pernah melakukan karena masih bingung kira-kira tata caranya gimana. Nah, ini insya Allah kita bahas di siang hari ini. Pertama yang kita bahas, mengapa disebut sholat sunnah tasbih? Karena di dalam sholat sunnah ini agak berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Apa yang membedakan? Adalah disyariatkan membaca tasbih yang lebih banyak daripada biasanya. Tasbih yang dimaksud bagaimana sigat lafadznya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menambahkan redaksi lagi, wala haula wala quwata illa billah. Jadi itu tasbih yang dianjurkan. Berapa kali tasbih ini disunnahkan di dalam satu sholat tasbih, satu rangkaian sholat tasbih? Disunnahkan totalnya adalah 300 kali. Nah, nanti kita rinci bagaimana 300 kali itu dibagi. Nah, jadi 300 tasbih di mana sholat sunnah tasbih ini jumlahnya 4 rakaat. Berarti kalau dia 300 tasbih, berarti masing-masing rakaat ada 75 tasbih.
Rakaat pertama 75, rakaat kedua 75, berarti sudah 150. Ketiga dan keempat 150, berarti totalnya ada berapa, Pak? 300 tasbih. Nah, ini bagaimana hukumnya sholat sunnah tasbih? Nah, ini perlu saya jelaskan. Para ulama mengatakan sholat tasbih ini hukumnya adalah sunnah. Artinya sunnah bagaimana? Kalau ada istilah sunnah di dalam kajian fikih, berarti yang dimaksud adalah kalau mengerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa, tapi rugi karena fadilahnya sangat besar sekali. Nah, jadi hukum sholat sunnah tasbih ini sunnah. Nah, itu secara hukumnya. Sekarang bagaimana kaifiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pelaksanaan sholat sunnah tasbih? Saya akan membacakan hadisnya agak panjang. Setelah itu mungkin sedikit akan mempraktekkan agar kita mungkin ada sedikit gambaran. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa suatu ketika anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala lil Abbas. Suatu ketika Nabi pernah berkata kepada paman beliau bernama Abbas. Jadi Nabi punya paman namanya Abbas, anaknya namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berarti sepupunya baginda Nabi. Nah, ini baginda Nabi pernah berkata pada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi mengatakan, ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai pamanku, ala u'tika ala amnahuk, maukah kamu aku berikan sesuatu, maukah kamu aku persembahkan sesuatu, ala ahbuk, ala af'alu bika asyra khisalin, maukah kamu aku berikan suatu amalan. Yang kata baginda Nabi, idza anta fa'alta dzalik, di mana amalan ini kalau kamu mengamalkannya, kalau kamu melakukannya, ghafarallahu laka dzambak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosamu wahai pamanku Abbas. Dikasih amalan yang kalau kita melakukan ini, kata Nabi, Allah pasti akan mengampuni dosamu. Awalahu wa akhirahu, dosamu yang terdahulu sampai dosamu yang paling akhir. Qadimahu wa hadisahu, yang dulu dilakukan dan yang hari ini dilakukan. Khata'ahu wa amdahu, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Saghirahu wa kabirahu, baik dosa itu dosa kecil maupun dosa besar. Sirrahu wa alaniyatah, baik dosa yang kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi, itu namanya sirrah. Dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi saat orang lain tidak melihat. Wa alaniyata, atau mungkin dosa yang kamu lakukan di tengah keramaian. Jadi sama Nabi dikasih amalan. Apa amalannya? Nah, disinilah Nabi mengajarkan kepada pamannya Abbas mekanisme atau kaifiyah tata cara gimana kita melakukan sholat sunnah tasbih. Antusalliya arba'a raka'atin, taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa surah. Kata Nabi, kau sholat 4 rakaat. Jadi sholat sunnah tasbih ini 4 rakaat. Kau membaca di dalam setiap rakaat surat Al-Fatihah wa suratin, dan 1 surat di dalam Al-Quran. Nabi tidak membatasi surat apa setelah Fatihah, tapi sebagian ulama merinci kalau kita ingin yang pendek maka di rakaat pertama membaca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhirih. Di rakaat kedua surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Di rakaat ketiga membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai habis. Baru di rakaat keempat yang terakhir membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Saya ulang lagi. Sebagian ulama mengatakan 4 rakaat ini kalau ingin kita memilih surat yang pendek, maka yang pertama At-Takatsur, rakaat yang kedua Al-Asr, rakaat yang ketiga Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, baru yang rakaat yang terakhir Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Insyaallah kita semua hafal semua 4 surat ini, Pak. Sudah. Jadi membaca Fatihah kemudian membaca surat. Jadi sama seperti biasa, kita takbir, nanti kita praktekkan sedikit. Setelah itu membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat.
Baru setelah itu fa iza faraghta minal qiraati fi awwali raq'atin. Kalau kamu sudah selesai membaca surat di rakaat yang pertama, kata Nabi, fakul wa anta qaim. Maka ucapkanlah sambil berdiri, maksudnya sebelum ruku. Jadi sudah baca surat, sebelum kita ruku dalam keadaan berdiri itu, kata baginda Nabi, qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Khamsa asyrata marrah. Berapa Pak Toto? Khamsa asyrah. Alumni bahasa Arab. Berapa khamsa asyrah ini? 15 kali. Ini alumni bahasa Arab. Khamsa asyar. Khamsah itu 5 Pak Toto. Kalau dikasih asyar berarti 5 tambah 10. 11. 3 itu salasah. Kalau 13 salasata asyar. Nah, jadi kata Nabi, setelah membaca surat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah khamsata asyarata marrah, 15 kali. Jadi misalnya kita baca al-kafirun lakum dinukum waliyadin. Sebelum ruku, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 15 kali. Itu 15 yang pertama. Nanti dihitung Pak ya biar pas 300. Summa tarka. Lalu Nabi mengatakan summa tarka fataquluha wa anta raqi asyran. Kemudian kata Rasul setelah 15 kali tarka, rukuklah kamu, rakaat yang pertama, lalu ucapkan dalam keadaan ruku asyran, 10 kali. Nah, jadi 10 kali ini dihitung setelah tasbih yang biasa kita baca setiap hari. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu tetap disunahkan 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sudah 3 kali, baru baca tasbihnya, sholat tasbih 10 kali saat ruku. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali. Sudah berapa? 15 tambah 10 25. Summa tarfa ra'saka minar ruku'. Lalu kemudian angkatlah kepalamu dari ruku, maksudnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, fataquluha asyran. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa sita min syai'in ba'du. Setelah itu lagi tambah 10 lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. 15 tambah 10 tambah 10. Sudah berapa Pak Toto? 35. Oke. Summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajid. Baru setelah itu kata Nabi, kamu turunkan badanmu dalam keadaan sujud, lalu ucapkan sembari bersujud kalimat tadi asyran, 10 kali lagi. Allahu akbar, subhana. Baca tasbih yang biasa dulu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ditambah 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali. 15 sujud 15 tambah 10 25, i'tidal 10, sujud pertama 10 berarti 45. Lalu Nabi mengatakan summa tarfa'u ra'saka minas sujud. Angkat kepalamu dari sujud, fataquluha asyran. Duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, tambah 10 lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sudah berapa Pak? 55. Oke. Summa tasjudu fataquluha asyran. Sujud lagi 10 lagi. 65. Summa tarfa' ra'saka minas sujud fataquluha asyran. Ini yang membedakan sholat tasbih dengan sholat yang lain. Setelah sujud yang kedua, biasanya kan kita langsung Allahu Akbar. Kalau sholat sunnah tasbih jangan dulu. Kita duduk lagi, ini yang disebut dengan duduk istirahat. Jalsatul istirahah atau julus istirahah. Jadi duduk sebentar untuk mengucapkan tasbih 10. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Sudah 10, baru kita berdiri untuk rakaat kedua. Berarti total berapa tadi? 75, pas. Pas. Jadi dalam satu rakaat itu ada 75 tasbih. Makanya kalau kita melakukan sholat tasbih ini Pak, dan kita lakukan dengan benar-benar khidmah, itu paling sebentar setengah jam.
4 rakaat itu paling sebentar setengah jam. Apalagi kita renungi maknanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu setengah jam baru selesai. Nah, jadi sudah 75. Jadi diingat Pak ya, sebelum rakaat kedua jangan takbir langsung berdiri. Tapi duduk sebentar untuk tasbih 10 kali, baru setelah itu berdiri. Lanjutkan baca Fatihah lagi, baca surat lagi, ulangi proses yang sama seperti tadi. Fadzalika khamsun wa sab'un, kata baginda Nabi. Fi kulli rak'atin. Maka totalnya kata Nabi khamsun wa sab'un. 5 ditambah 70 berarti 75 di dalam setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi arba'i rakaat. Kau melakukan yang sama seperti tadi di dalam setiap masing-masing 4 rakaat. Di Fatihah surat 15 kali. Rukuk 15, i'tidal 15, sujud rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu baginda Nabi mengatakan begini. Nah, ini menarik. Setelah Nabi menjelaskan tata cara sholat ini kepada pamannya Abbas, Nabi mengatakan, wa inistata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marrah faf'al. Kata Nabi, kalau kamu mampu melakukan sholat sunnah tasbih ini dalam setiap hari 1 kali, faf'al, maka lakukanlah. Fa'illam tastati', kalau tidak mampu, setiap hari nggak mampu, sibuk misalnya, maka kata baginda Nabi, fa fi kulli jum'atin marrah, maka dalam setiap Jumat, maksud Jumat di sini setiap minggu, dalam 1 pekan minimal 1 kali. Fa illam taf'al, kalau nggak mampu, seminggu sekali agak sulit, kata Nabi apa? Fa fi kulli syahrin marrah, maka minimal 1 bulan 1 kali. Ya. Fa illam taf'al, kalau 1 bulan sekali juga masih belum mampu, Nabi mengatakan fa fi kulli sanatin marrah, minimal 1 tahun kita pernah sholat sunnah tasbih meskipun 1 kali. Waduh Pak Ustadz, full kegiatan Pak Ustadz, setahun full penuh, banyak job misalnya. Kata Nabi, fa illam taf'al, kalau setahun sekali masih nggak bisa, dan ini yang terakhir sudah, fa fi umrika marrah, maka dalam seumur hidupmu minimal sekali kamu pernah melakukan sholat sunnah tasbih. Jadi kalau sehari nggak bisa, seminggu nggak bisa, sebulan, setahun nggak bisa, kata Nabi minimal sekali dalam seumur hidup. Nah, makanya saking pentingnya sholat sunnah tasbih, sebagian ulama misalnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar mengatakan, tidaklah meninggalkan sholat sunnah tasbih kecuali orang yang meremehkan dalam urusan agamanya. Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Nihayatuz Zen agak lebih halus. Beliau mengatakan tidaklah meninggalkan sholat sunnah tasbih ini dalam seumur hidup kecuali orang yang bermalas-malasan di dalam agamanya. Seumur hidup sekali, kata Nabi. Jadi ini menunjukkan betapa fadilah dari sholat sunnah tasbih itu begitu besar. Nah ini Pak nggih. Makanya sebagian masjid biasanya membuat program sholat sunnah tasbih ini ketika 10 akhir Ramadan. Jadi oke lah kita dalam setahun penuh gak sempat minimal di bulan Ramadan. Jadi setelah qiyamul lail, tahajud, nah biasanya diselipkan dengan sholat sunnah tasbih. Ini salah satu cara supaya kita pernah melakukannya. Bagusnya sendiri, tapi kalau memang mau berjamaah dengan tujuan agar semangat supaya orang-orang bisa lebih teratur, ya boleh-boleh saja kata para ulama. Nah kemudian kapan waktu sholat tasbih ini dianjurkan? Mau siang, mau malam, bebas. Nah, mau siang, mau malam, bebas. Jadi kalau kita punya waktunya malam habis isya, boleh. Atau siang dalam waktu duha seperti ini, atau setelah zuhur seperti ini juga boleh sholat sunat tasbih. Cuman, nah, Imam Ibnu Mubarak, dan ini dikutip oleh Imam An-Nawawi mengatakan, fal ahabbu, seandainya sholat tasbih itu dilakukan di malam hari, kata Imam An-Nawawi, fal ahabbu, maka afdolnya 4 rakaat ini dipecah menjadi 2 salam. Jadi rokaatain.
Jadi 2 rakaat. Itu kalau kita melakukannya malam hari. Jadi kalau kita fa'in shallaha lailan, maka fal afdal ayyusalli rokaaten. Kalau kita malam, maka yang bagus adalah 2 rakaat salam, setelah itu 2 rakaat salam. Itu yang afdol kalau kita melakukannya di malam hari. Ketika tahiyat bagaimana? Ketika tahiyat baca tahiyatnya dulu, baru tasbihnya yang 10 kali. Jadi fil alam innaka hamidum majid, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali, baru assalamualaikum. Jadi itu kalau kita melakukannya malam, afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa in fa'alaha naharon, kalau kita melakukannya siang hari, kata Imam Ibnu Mubarak, maka boleh pilih, boleh 4 langsung sambung sekali salam di akhir, atau boleh dipecah 2-2. Nah, kalau mau 4 sekali salam, maka tidak ada tahiyat awalnya, Mas Oji. Nah, ini yang membedakan. Jadi setelah rakaat kedua, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, berdiri nggak perlu at-tahiyat. Jadi kalau kita mau memilih, nggak usah salam deh Pak Ustadz, 4 rakaat langsung gas. Ya sudah, berarti rakaat 1, 2, 3, 4 disambung tanpa perlu ada tahiyat awal. Tahiyatnya langsung tahiyat akhir. Tetapi kalau mau dipisah, rakaat kedua tahiyat salam, lanjut lagi takbiratul ihram lagi. Nah, ini yang membedakan pelaksanaan sholat sunnah tasbih. Nah, kita praktekkan sedikit ya. Jadi apa-apa Pak Ipul ya. Jadi mungkin kita ada yang mau melakukannya. Yang pertama, jangan lupa niat dulu. Ya, saya aja enggak apa-apa. Jadi niat sholat sunnah tasbih bunyinya usolli sunnatat tasbih. 3 lafadz ini saja sebenarnya sudah sah ya. Di dalam hati maksudnya. Usolli sunnatat tasbih. Ya Allah, saya niat melakukan sholat sunnah tasbih lillahi ta'ala. Lalu takbir Pak Ipul. Allahu Akbar. Takbir Pak Ipul. Allahu Akbar. Baca iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Ada yang iftitahnya agak beda, misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Enggak masalah. Semua ada riwayatnya, enggak ada yang salah. Mau iftitah versi pertama, Imam Syafi'i boleh, mau versi yang kedua juga boleh. Baru setelah itu membaca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Lalu membaca surat Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Baru baca langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali Pak Ipul? 15 kali. Pak Ustaz, gimana? Apa kita bawa kalkulator saat sholat? Nggak perlu juga. Ya. Kita kan punya jari Pak, jadi pakai jari aja ngitungnya. Subhanallah, alhamdulillah, walillahil akbar, subhanallah. Ininya aja digerakin, pakai jari saja, tanpa perlu bawa kalkulator atau tasbih. Jadi cukup dengan jari. Setelah 15, rukuk Pak Ipul. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tambah tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sampai selesai ditambah tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Ditambah tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Allahu akbar, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Baru setelah itu Pak Ipul berdiri, duduk istirahat. Nah, ini namanya duduk istirahat Pak. Namanya duduk istirahat. Sebelum kita ke rakaat selanjutnya, baca tasbih dulu 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 10 kali, baru takbir berdiri. Allahu akbar. Ulangi mekanisme yang sama seperti tadi sampai selesai 4 rakaat. Jadi kalau memang mau salam, tahiyat dulu Pak Ipul. Ini contoh yang
Yang 2 rakaat 2 rakaat. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahiyat akhir. Nah, tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatul assalamu alaikum udah fil alamina innaka hamidum majid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Mafhum Pak ya caranya Pak ya? Nah, gitulah tadi sekelumit bagaimana. Terima kasih Pak Ipul. Terima kasih. Udah. Sebelum ruku 15. Iya. Semuanya 10. Jadi setelah membaca surat sebelum ruku maka di situ 15 kali. Sisanya 10. 4 rakaat totalnya 300 kali tasbih kita dalam satu sholat itu. Nah itu jadi sekelumit tentang kesunahan sholat sunnah tasbih. Nah sebelum barangkali ada sesi diskusi, ada beberapa keterangan penting di sini yang saya anggap penting ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang pertama, barangkali nanti Bapak Ibu mendapat keterangan berbeda, ngelihat meme misalnya di medsos, di IG, di Facebook, Ustadz katanya sholat sunnah tasbih ini hadisnya dhaif. Karena nanti ada meme-meme yang menyebarkan seperti itu. Maka saya katakan, dari 4 mazhab yang dikenal di dalam fikih Islam, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ada 3 mazhab yang mengatakan kesunahan sholat tasbih. Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mereka sepakat sholat tasbih ini sunnah. Hanya 1 mazhab yang mengatakan sholat tasbih ini tidak sabit, yaitu mazhab Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah kaget kalau misalnya ada meme, ada apa yang menyebarkan kata siapa sholat tasbih sunnah. Kita katakan di antara 4 mazhab, 3 mazhab besar di dalam Islam mengisbat kesunahan sholat sunnah tasbih berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abbas ini itulah yang dijadikan pegangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Maliki untuk menetapkan kesunahan sholat sunnah tasbih. Bahkan di sini Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan derajat hadis ini saking banyaknya yang meriwayatkan maka tidak kurang dari derajat hasan. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, ada hadis tuh mutawatir. Mutawatir tuh yang meriwayatkan ribuan sahabat. Ada lagi hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, yang paling bawah maudhu. Kalau maudhu ini udah palsu. Kalau kita mengatakan hadis ini dhaif, maka ulama mengatakan hadis dhaif bisa diamalkan di dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amal boleh diamalkan. Tetapi kata Syekh Muhammad Al-Maliki, karena banyaknya riwayat hadis ini, maka minimal dia naik dari dhaif menjadi hasan. Dan hadis hasan itu bisa dijadikan pegangan di dalam beramal. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian kita nanti akan mendapat keterangan yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu pernah mendengar nanti entah di majelis yang lain cara yang agak beda dari yang sudah kita pelajari hari ini. Karena ada riwayat yang berbeda dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau sahabat Ibnu Mas'ud riwayatnya setelah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, sebelum kita baca Fatihah baca tasbih dulu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, 15 kali. Setelah baca Fatihah, lalu baca Fatihah, baca surat, tetap 10 kali. Lah terus kan lebih nanti, enggak. Kalau menurut versi Ibnu Mas'ud, setelah sujud kedua langsung berdiri. Nah, jadi enggak ada duduk istirahat. Itu bedanya. Jadi kalau mendapat keterangan yang berbeda, enggak masalah, karena ada versi lain riwayat Abdullah bin Mas'ud. Cuman yang saya jelaskan di sini adalah riwayat sahabat Abbas, paman baginda Nabi, di mana Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan hadis yang diriwayatkan Abbas ini adalah yang terkuat di dalam menjelaskan sholat sunnah tasbih. Nah, jadi mungkin itu catatan penting yang bisa saya terangkan terkait mekanisme sholat sunnah tasbih. Mudah-mudahan setelah mengikuti kajian ini kita mengamalkannya. Ya, jadi ya setiap malam Jumat kah, atau setahun sekali kah, sebulan sekali kah, supaya materinya nggak hilang Bapak Ibu. Karena kalau kita dengerin nggak diamalin biasanya lupa Pak Ustadz. Coba langsung nanti malam langsung amalin, insya Allah akan ingat terus. Jadi cara mengikat ilmu itu dengan cara mengamalkannya.
Sekian dari saya, barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas penjelasannya. Dan saya tanyakan, untuk sholat tasbih ini saya lakukan sendiri atau jamaah? Untuk bedanya itu kita dikeraskan bacaannya atau disediakan bersama di sebelah sholat. Terus di diskusi saya harus itu disediakan di Oke. Iya. Bisa kita lupa karena kita biasa sholat habis kita nanti tuh sebelum bacaan tasbihnya itu kita ulangi lagi atau oh iya. Ya, terima kasih. Ya, menarik ini dari Mas Ucup. Mas Ucup ya betul ya, Mas Yusuf. Ya, Mas Yusuf. Sholat tasbih boleh munfarid, boleh jamaah, betul. Sekarang pertanyaannya sirron atau jahar? Tergantung dilakukannya siang apa malam. Kalau malam maka jahar. Kalau malam meskipun sendiri disunahkan jahar. Tapi jahar bukan berarti tetangga harus dengar. Minimal telinga kita mendengarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula kalau jamaahnya malam dijaharkan tidak masalah Mas Ucup. Tapi kalau dilakukan di siang hari, maka sholat sunnah siang itu sifatnya sirron. Jadi tergantung lailan atau nahar kita memilihnya. Itu yang pertama. Lalu kalau lupa, jadi ada momen yang kita lupa tasbihnya Mas Ucup ya. Gimana? Tidak perlu diulangi. Tidak masalah, tidak diulangi, langsung lanjutkan pada gerakan selanjutnya. Kenapa? Karena kaidah di dalam sholat itu ketika kita sudah terlewat melakukan sesuatu yang sunnah dan sudah memulai yang fardu, maka kita nggak boleh kembali ke yang sunnah. Contoh ini di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, iftitah itu hukumnya apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu hukumnya apa? Itu sunnah sholat, bukan rukun sholat. Kalau Fatihah, rukun. Setelah takbiratul ihram, kita kok kelewat, lupa membaca kesunahan iftitah. Langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru ingat, ya Allah, saya belum iftitah. Kata ulama, nggak boleh kita menghentikan Fatihahnya untuk kembali ke sesuatu yang sunnah. Tidak perlu. Karena kita sudah talabus, kita sudah memulai sesuatu yang sifatnya fardu dan rukun. Nah, begitu juga sama. Kok kita misalnya sudah berdiri, Allahu Akbar, berdiri kita rokaat selanjutnya, ini kan masuk rukun sholat. Tidak perlu kita balik lagi duduk untuk melakukan yang sunnah, lanjutkan saja, sholat tasbihnya tetap sah. Sholat tasbihnya tetap sah. Cuman itu tantangan biar lebih khusyuk lagi, biasanya lupa kan karena nggak khusyuk itu. Biar kita lebih khusyuk lagi. Jadi tetap sah Mas Ucup, tidak perlu diulangi. Cukup Pak Imul. Udah cukup ya, udah jelas ya. Waalaikumsalam Pak Toto. Iya, fadilahnya. Betul. Gimana Pak Toto? Ya, ini menarik, mumpung ditanya sama Pak Toto. Jadi ini dijelaskan. Tadi kan Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirah." Allah akan mengampuni dosamu awal sampai akhir. Maka sama ulama dibahas di sini, Pak. Dosa yang dimaksud akan digugurkan dengan sholat tasbih ini dosa yang bagaimana? Di sini dikatakan, la yatanawalu huquqal ibad. Dosa-dosa yang selain yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Jenengan pernah minjem uang ke orang kok lupa dibayar, maka itu ndak gugur gara-gara sholat tasbih. Jenengan pernah menzolimi orang misalnya, menghina dia di hadapan umum dan belum minta maaf, itu nggak gugur dengan sholat tasbih. Jadi dosa yang dimaksud adalah dosa bainana wa bainallah, dosa antara kita dan dengan Allah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kezaliman ke hamba Allah yang lain, maka sebelum dia maafin ya kita belum dapat ampunan.
utang piutang, kezoliman, fitnah dan lain sebagainya. Itu nggak termasuk. Wa innama tabra zimmatuhu mimma huwa khasun bihuquqillah al-mahdhah. Yang dimaksud dosa yang diampuni di sini adalah murni dosa kita kepada Allah. Ya barangkali dulu telat-telat sholatnya, kita sholat di luar waktu. Barangkali ketika keluar mata ini nggak bisa menjaga, memandang sesuatu dengan syahwat misalnya. Nah dosa-dosa yang seperti ini nih Pak Toto antara kita dengan Allah yang insya Allah gugur bersamaan dengan sholat sunnah tasbih. Termasuk dosa besar. Shaghirahu wa kabirahu. Dosa kecil dan dosa besar. Iya, yang penting bukan kaitannya dengan manusia. Kalau sama manusia sekecil apapun, satu-satunya kita minta ridho dari orang itu. Ya, betul langsung. Iya. Kalau di jeda nonton Piala Euro nggak asik nanti kan. Di 2 rakaat nonton bola dulu 1 babak, wah itu nggak asik. Langsung Pak Toto. Kalau di jeda dengan minum nggak masalah. Nggak masalah. Minum nggak masalah. Jadi jeda sebentar yang masih kemaslahatan sholat tidak masalah. Iya, nggak masalah itu. Benar. Betul. Itu nggak masalah. Nah, itu nggak masalah. Yang penting jangan aktivitas yang makan malam, kemudian wah itu sudah memutus dia. Jadi jedanya sedikit saja. Sekedar minum atau zikir-zikiran nggak masalah. Setelah itu langsung naik lagi lanjutin. Rokaatain. Kalau 2 rakaat berarti rokaatain. Kalau 4 rakaat langsung berarti arba rakaat. Itu bedanya. Cukup Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf yang mana? Iya. Iya. Yang kedua, saya mau mempertanyakan di luar daripada tema sekarang. Ketika kita sakit itu kan kita berhubungan dengan dosa kita. Tapi yang namanya sakit itu kan bermacam sebab dan sebabnya. Kalau misalkan disebabkan dengan kita melakukan yang aneh-aneh sehingga kita menjadi sakit, itu apa kita kategorikan dosa-dosa kita akan berkurang? Misalkan maaf, kita udah tahu narkoba itu dosa besar. Kita melakukannya. Setelah kita melakukan kita memakai narkoba ini sakit. Itu apa dikategorikan akan berhubungan juga dosa-dosa kita. Itu problemnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib, ini pertanyaan yang mengerikan Mas Wajib. Yang pertama terkait sholat sunnah tasbih. Terkait sholat sunnah tasbih, kalau kurang boleh nggak ditempel, kan itu. Satu yang harus kita pahami, tasbih yang tadi, yang 15, 10, 10, 10, itu bukan rukun sholat. Oke? Bukan rukun sholat. Jadi kok seandainya ada kurang, ada lebih, itu sama sekali tidak mempengaruhi keabsahannya. Kok dalam satu waktu, kayaknya 12 tet kelebihan, nggak masalah. Nggak masalah. Atau kurang kayaknya cuma 9, nggak masalah. Jadi itu hanya sunnahnya sholat, sehingga tidak perlu was-was ketika sholat sunnah tasbih. Yang penting kita sudah niat mengikuti kaifiyah yang dianjurkan Nabi. Kok kelupaan misalnya, yang nanti rokat kedua kita tambahin dikit, ya enggak masalah. Lebih kurang tidak masalah. Enggak apa-apa, karena itu sunnah. Itu kesunahan saja. Afdolnya seperti itu. Afdolnya seperti itu. Ya sama seperti Nabi dalam hadisnya, siapa yang mengucapkan subhanallah 33 kali selepas sholat, walhamdulillah 33 kali.
Kalau lebih apakah dosa? Kalau kurang apakah dosa? Ya tidak. Jadi tapi afdolnya ibarat dokter, Nabi itu ngasih resep. Kita kalau ke dokter kan dikasih resep, ini obat 3 kali sehari. Kalau kurang ya bagus sih, cuma kurang afdol gitu. Sama Nabi juga seakan-akan memberikan resep angka-angka bilangan tertentu. Jadi kalau lupa dimakfu Mas Oji. Nah sekarang ini pernyataannya sakit menggugurkan dosa. Wah menarik ini Mas Oji. Ma min syaukatin asabal mu'min. Tidak, kata Nabi dalam hadisnya dalam Riyadhus Shalihin, bahkan duri yang menancap pada kaki kita pun, kita jalan ketancap duri atau kesandung batu, lalu karena duri atau batu itu kita merasakan sakit, illa khutta anhul khataya, kecuali di situ ada kesalahan yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat kita menerimanya dengan ikhlas. Dan ini bab sober ini yang paling berat, kita sudah membahas ini bulan lalu. Sabar itu inda sodmatil ula, kata Nabi. Sabar itu ketika ujian itu datang pertama kali, disitulah ujian kesabaran itu kita bisa nggak nerimanya. Sodmatil ula. Beda kalau orang itu sabar karena sudah setahun berlalu peristiwanya. Nah, saya sudah ikhlas Pak Ustadz. Kapan kejadiannya? Setahun yang lalu, bukan di situ. Jadi kesabaran yang menjadi patokan untuk mendapat keutamaan yang disebutkan Nabi, menggugurkan dosa dan yang sebagainya itu inda sodmatil ula. Ketika kali pertama kita ditimpa itu, kita langsung bisa mengembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi konsep sabar inda sodmatil ula, begitu cara memahami hadis-hadis yang berbicara tentang pengguguran dosa. Jadi tidak bisa dilepaskan dari syarat keikhlasan di dalam menerimanya. Termasuk juga penyakit. Penyakit ini bisa seperti pisau bermata dua. Ada orang yang menjadikan penyakitnya sebagai ladang pahala dengan syarat yang tadi. Ada seorang sahabat yang datang, penglihatannya agak nggak baik di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bisa nggak saya didoakan biar mata saya ini cepat sembuh? Kata Nabi, in sobarti falakil jannah. Kalau kamu mau sabar, saya garansi kamu dapat surga. Tapi kalau tidak, saya doakan biar kamu dikasih kesembuhan. Lalu sahabat itu bilang apa? Ini perempuan sahabat ini. Idzan sobartu. Kalau gitu saya akan sabar. Tapi sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian masih nggak kuat. Akhirnya datang ke Nabi, doakan sajalah biar sembuh. Akhirnya sama Nabi didoakan dan sembuh seketika. Artinya apa? Syarat untuk mendapat pahala dan menggugurkan dosa harus diikat dengan keikhlasan. Termasuk juga penyakit. Ketika seseorang ditimpa penyakit, bagaimana cara dia menghadapi penyakit itu, disitulah yang menentukan apakah fadilah dari kesabaran itu dia dapatkan atau tidak. Ada yang sepanjang tahun penyakitnya, ya dia mengeluh saja. Kenapa kok saya yang ditimpa? Kenapa kok bukan orang lain? Maka itu nggak termasuk di dalam cakupan hadis tadi. Tetapi kalau dia menerimanya dan menjadikan itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya dia akan dapat fadilah itu. Termasuk kalau penyakit itu akibat kesalahan dia sendiri, akibat dosa dia sendiri. Yang pertama, orang yang melakukan dosa, gugurnya dosanya dia nggak melulu karena penyakitnya, tetapi karena taubat. Kuncinya itu di taubat. Taubat itu syaratnya 3. Apa kata ulama syarat taubat? 1, an-nadam. Nadam itu ada penyesalan. Jadi menyesal, ya Allah saya menyesal melakukan itu. Bahkan kalau bisa dibuktikan dengan tangisan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-azmu ala adamil audah. Dia berazam sekuat mungkin untuk tidak mengulanginya. Kan ada orang yang berbuat salah, nyesel tapi dalam hatinya kayaknya minggu depan mau nyoba lagi. Itu namanya tobat sambal. Kita makan sambal mie gacoan level 3 itu kan pedas Pak. Wah tobat, nggak bakal makan lagi. Tapi minggu depan ke mie gacoan lagi tuh karena enak. Itu namanya taubat sambal. Nah taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha. Pak Ustadz, saya sudah nyesal, saya sudah tidak
tidak punya keinginan untuk mengulangi lagi. Tapi ternyata syahwat saya kalah Pak Ustadz. Mengulangi lagi. Tidak masalah. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Tidak masalah. Malah yang menarik, di dalam Al-Quran itu Pak, ketika Allah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang menerima taubat, Allah Ta'ala menyebut dirinya Innallaha Tawwab. Tawwab. Apa artinya tawwab? Tawwab itu di dalam bahasa Arab ikut wazan fa'al. Fa'al itu tawwabun, fa'alun. Artinya yang melakukan berkali-kali. Jadi kalau akilun orang yang makan satu kali. Tapi kalau akalun suka makan. Fa'alun. Allah menyebut dirinya tawwabun, yang menerima taubat berkali-kali. Kau datang 1000 kali, aku akan mengampunimu 1000 kali. Dengan syarat yang tadi itu. Nyesal, niat tidak mengulangi lagi. Tapi dalam perjalanan kok kalah sama setan, ya taubat lagi. Tergoda lagi, taubat lagi. Yang penting jangan main-main, itu aja. Yang penting kita tulus, sudah nyesel ya Allah, di tengah jalan setannya terlalu besar ya Allah. Ya sudah, taubat. Yang penting jangan dipakai main. Halah, Allah Maha Pengampun. Ini namanya maghrur, kata Imam Ghazali. Ada orang itu yang maghrur. Maghrur itu tertipu. Tertipu dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Bagaimana bentuk ketertipuannya? Allah kan Maha Pengampun. Santai aja lah dulu, umur 50 tahun baru taubat. Nah itu maghrur namanya. Keyakinannya betul, Allah Maha Pengampun. Tetapi tindakan dia setelah tahu Allah Maha Pengampun, itulah yang disebut maghrur oleh Imam Ghazali. Dia hamba yang tertipu. Jadi malah ngeremehin. Maka di dalam konsep ilmu tasawuf itu ada khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja itu rasa penuh harap. Ini harus seimbang seperti sayap, kata ulama. Ada seorang hamba yang yang sisi rojanya lebih tinggi dari khaufnya. Akhirnya apa? Terlalu optimis sama Gusti Allah. Alah, nggak apa-apa, ntar juga diampunin. Nggak apa-apa, ntar juga diampunin. Ini rojaknya terlalu tinggi, khaufnya kecil. Jangan sampai seperti itu. Ada yang khaufnya terlalu tinggi, rojaknya kecil. Akhirnya apa? Cepat putus asa sama Allah. Aduh, dosa saya sudah terlalu besar. Kayaknya nggak mungkin dah Allah Ta'ala ngampunin saya. Ini khaufnya terlalu tinggi. Yang seimbang bagaimana? Khauf dan roja harus seimbang. Kita sholat, berharap sholat kita diterima sama Allah. Di satu sisi kita khawatir kalau di dalam sholat kita ada kecerobohan. Nah itu yang bagus seperti itu. Kita melakukan amalan apapun ada khauf, ada roja. Saya kira itu Mas Oji. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Boleh Bapak, ada lagi? Ibu-ibu kayaknya. Cukup? Oke. Mudah-mudahan majelis ini menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.